Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Manahan Sialagan, dosen tetap di SBM ITB. Pada kesempatan ini saya sebagai pengampu mata kuliah pengambilan keputusan dan negosiasi khususnya untuk level MBA, Master Business and Administration. Di sini saya mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan bagaimana RPS yang saya bangun melalui metode delivery, interaction, dan assessment. Seperti kita ketahui pada topik ini, decision making and negotiation, kita menggunakan dua modul yang terpisah tapi terintegrasi. Karena kita tahu bahwa konteks decision making itu selalu berhubungan dengan negosiasi, di mana kita sebagai pengambil keputusan terkadang menghadapi konflik, misperception, maka ada bagian-bagian kita yang harus kita komunikasikan melalui negosiasi. Mata kuliah ini berkode MM5009, bobotnya itu 3 SKS, itu semester ini satu semester full. Di sini kami deliver di program studi MBA, YP yang profesional, dan juga di MSM, Science Management sebagai salah satu bagian dari martikulasi. Ini sifatnya wajib, Bapak Ibu. Pengampunya itu adalah saya. Jadi konsepnya, Bapak Ibu, kita membangun, tujuan kita adalah membangun bagaimana pemahaman dalam proses pengambilan keputusan dan negosiasi. Jadi di sini ada learning goals, atau learning objective yang learning goals yang kita padukan dengan sasaran dari program studi. Di situ ada integrated thinking, teamwork, communication skill, ethical responsibility, leadership, dan global awareness. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini bagaimana si mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis akar bisnis atau akar masalah dari bisnis yang kompleks. Dia mampu untuk menganalisis keputusan yang melibatkan multi objektif atau multi kriteria. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis keputusan dengan berbagai kriteria dan melakukan komparasi, dan juga mampu melibatkan dan meyakinkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Inilah pentingnya tadi negosiasi tadi, mampu mengambil keputusan baik secara individual ataupun secara grup atau secara organisasi, mampu mengidentifikasi, menganalisis konflik yang sedang terjadi, yang akan mungkin terjadi, dan terakhir mampu bernegosiasi dari perspektif yang tadi ada distributif atau claiming value dan creating value. Itu yang kita sasar. Kontennya nanti ada rational decision making, prescriptive decision making, negotiation process, dan kita di akhir dengan real world application. Metode delivery, deliverynya itu kita rangkai dalam lectures konseptual, pembelajaran teori-teori, diskusi, kita ajak para mahasiswa untuk melakukan diskusi, ada case atau bahkan ada role play, terutama pada bagian negosiasi. Di sini kita banyak mengembangkan role play, bagaimana kami bentuk dalam suatu konteks business negotiation atau negosiasi bisnis, apakah mereka bisa deal atau tidak. Di sini kita punya media pembelajaran, ada LCD project, kita ada software juga, kita membangun software negosiasi, untuk bisa melihat interaktif decision makingnya. Kemudian ada video pembelajaran, ini sebagai apabila kita melakukan proses asinkronus, Kemudian Bapak Ibu, di sini materi perkuliahan kami bagi atas 14 minggu, di mana 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS itu terlepas. Jadi intinya ada 14 minggu. 1-6 itu mengenai pondasi dari pengambilan keputusan, diikuti dengan UTS. 8-10 mengenai teori permainan dan analisis konflik. Kemudian minggu ke 11-13 negosiasi, 14 itu adalah evaluasi akhir semester.
interaksinya, ya, di sini kita ingin membuat kelas interaktif, ya, sehingga mahasiswa kita ajak untuk berdiskusi kelompok. Apalagi di EBE kita punya yang namanya sindikat. Sindikat itu adalah grup mahasiswa yang akan berdiskusi, ya, berdiskusi secara kelompok. Ya, kemudian ada analisis kasus yang seperti tadi Bapak Ibu. Kemudian ada praktik berbasis komputer. Ya, mereka juga menggunakan software khususnya untuk metode-metode yang kita sebutkan multi kriteria decision making. Ada AHP atau analytic hierarchical process, ada SMART, simple multi attributive technique. Nah, di mana kita sediakan Bapak Ibu ada software-software yang sederhana dengan apa istilahnya itu adalah Excel, ya, add-in Excel. Ya, tapi dengan itu mereka bisa mempelajari dengan menggunakan praktik dengan basis komputer. Kemudian role play yang tadi saya jelaskan, negosiasi, bagaimana mereka bisa berperan, ya, berperan sebagai CEO, berperan sebagai manajer, ya, itu kita simulasikan. Kemudian sistem penilaian, kita punya case assessment, ya, kemudian kita punya case assessment dalam konteks negosiasi dan konteks decision making, ya, ada mid test, ya, kemudian ada final test. Yaitu case itu 25% untuk setiap modul. Ada 2 modul, decision dan negosiasi. Kemudian kita bagi ada mid test dan final test masing-masing 25. Jadi semua itu komposisinya 25%, 25%, 25% dan 25%. Skala penilaian, ya, A itu besar sama dengan 90, A, B itu antara 85 sampai 90, B 80 sampai 85, BC 70 sampai 80, C 60 sampai 70, D 50 sampai 60 dan E itu di bawah 50. Jadi total bobot penilaian itu komposisinya 100%. Ya. Ini bagaimana kita menggunakan metode DIA, ya, Delivery, Interaction and Assessment. Ya. Delivery melalui lecture, discussion, role play dengan menggunakan LCD, komputer, video. Ya, kemudian mengikuti peta dari 14 kali pertemuan tadi. Kemudian ada interaction, ya, diskusi kelompok, ya, analisis kasus nyata, praktek komputer, ya, dan role play dalam negosiasi. Dan terakhir assessmentnya kita punya 4 komponen, ya, case negosiasi, case decision making, UTS dan UAS yang komposisinya 25%. Ya, ini semua Bapak Ibu saya rangkum dalam RPS yang sudah saya upload juga. Jadi nanti detailnya, session-sessionnya itu per minggunya ada dalam detail RPS-nya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, selamat siang para mahasiswa. Ini merupakan pertemuan setelah UTS, ya. Jadi mata kuliah kita itu adalah pengambilan keputusan dan negosiasi. Pertanyaannya itu dulu, kenapa kita punya 2 modul dan modul ini bukan terpisah? Ya, dia tidak independen, tapi dia interdependent. Kenapa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa modul ini menjadi satu kesatuan? Ada decision making dan ada negotiation. Kenapa bagian ini tidak terpisah, ya? Kira-kira apa? Sebelum kita belajar konsepnya, kenapa ini betul? Apa rational framework for negotiation? Kenapa ini penting kita bicarakan? Kira-kira ada yang bisa sebelum kita mulai materinya? Ya, kira-kira apa? Ya, Ibarat, ya. Karena selain kita juga membuat decision, kita juga harus menyampaikan sisi dari kita, interest kita. Ya, interest kita, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk Good. pihak yang terlibat. Ya, excellent, ya. Jadi sebetulnya kerangka berpikirnya itu seperti ini. Kenapa course ini menjadi satu kesatuan? Ya, dapat kita lihat di sini. Walaupun kita memandang suatu isu yang sama, gitu ya. Tapi setiap orang pasti punya perspektif yang beda. Boleh, perspektifnya beda. Ya. Maka tadi setiap orang tadi punya perspektif berbeda karena apa? Ya mungkin karena interest dia berbeda. Ya, nanti kita lihat bagaimana kita mengklasifikasikan orang berdasarkan interest dan powernya. Namanya greed, power, and interest. Sudah pernah
melihat itu? Belum. Nanti kita akan di slide berikutnya. Ya, rekan-rekan sekalian, karena apa? Ini menjadi satu kesatuan. Ya, karena tadi ya, walaupun kita memandang persoalannya sama, mungkin kita hadir dalam persepsi yang berbeda. Apalagi kita dealing with interest, dealing with organization, gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi hal yang sangat krusial. Maka kita butuh ya teknik-teknik untuk melakukan negosiasi. Nanti kita punya dua aspek, ada namanya win-loss negotiation, ada namanya win-win negotiation atau distributive negotiation and integrative negotiation. Tapi yang kita bahas ini apa frameworknya? Kenapa kita perlu? Ya ini bagaimana kita bisa mengubah dari conflict situation menjadi collaboration. Ini yang kita inginkan. Hubungannya nanti kita akan bicara yang tadi saya katakan bahwa kita punya ini. Bagaimana kita memanage negosiasi itu akan berlangsung secara rasional. Nah, nanti ya, apa itu rasional? Nanti kita bicara. Nah, bahwa di sini tadi ada dua yang saya katakan, distributive win-loss negotiation and integrative negotiation, win-win negotiation. Nanti kita mengcombine ini, itu strateginya. How to combine the distributive aspect and integrative aspect, ya. Sehingga kita nanti ada namanya traps atau jebakan, namanya leaving money on the table. Pernah dengar? Leaving money on the table? Nah, seharusnya kita bisa deal, kita dapat untung, dapat cuan gitu ya. Tapi karena kita ngotot, kita mau menang, tanpa melihat interest orang lain, ujungnya apa? Ya, pulang dengan tangan kosong, ya kan? Konsepnya apa hubungannya dengan ini tadi? Ya, jadi kita kemas dalam satu kesatuan, ya, problem solving and decision making. How to identify the problem, how to generating alternative, how to select the best alternative, how to implement, how to evaluate. Ini merupakan satu kerangkaian. Di dalam hal ini mungkin ada ya salah satu bottleneck atau salah satu hambatan. Negosiasi ini adalah how to convince others. Bagaimana meyakinkan orang lain. Saya mau A. Gimana caranya? Si Yusuf terima saya mau A. Gitu ya? Si Reja yang mau C. Ini kan nggak sama nih. Istilahnya nggak compatible, incompatible. Ya kan? Tidak sama posisi saya dengan posisi si Reja. Maka saya perlu melakukan negosiasi. Nanti ada syaratnya kapan negosiasi itu penting. Ya, makanya kita bicara rasional. Ya, ini pendahuluan. Ya, ini rasional negosiasi. Ya, yang akan kita diskusikan apa frameworknya. Ya, kalau kalau rekan-rekan sudah tahu, ya apa itu negosiasi. Ya, tadi yang saya katakan ya, bagaimana kita bisa menggunakan strategi-strategi ya untuk ya mendapatkan sesuatu. Ya, share something to the others, share something to itu kuncinya. Maka nanti ada heart and heart. Ya, ada yang bisa menyakiti enggak, ada yang bisa tolong enggak. Itu nanti namanya the golden rule of negotiation. Nanti kita akan diskusikan. Ya. Jadi cara kita untuk berbicara mengenai konflik ada 4 pendekatan. Forcing, nah ini kalau Anda punya power ya kan, kamu lakukan ini ya. Pak, saya enggak, asal gitu ya. Nah, itu forcing. Ya, enggak ada konflik. Konfliknya diselesaikan dengan power. Ya. Nah, kedua avoidance. Nah, ini dia. Kadang-kadang saya nanti ngomongnya sama siapa ya? Oh, sama Mbak Karina. Jangan lah. Diamin aja lah. Gitu ya. Kenapa? Nah, gitu-gitu. Ya, jadi dia menghindar. Ya. Apakah strategi menghindari baik atau tidak ya menurut Anda ya? Tergantung, depends ya. Depends on gitu ya. Si Jusita ya, Jusita. Nama depan kamu Adibah Jusita ya. Itu. Kita tahu kapan kita gunakan forcing. Sebetulnya ini cara, the way. Ya, the way you dealing with conflict. Ya, kadang-kadang kita perlu melakukan forcing. Kalau Anda tahu situasi Anda kapan, ya kan? Kalau Anda kapan kita lakukan avoidance atau ini dia. Kapan kita melakukan negotiation. Yang tadi ada 2, win loss sama win-win. Nah, terakhir
assisted negotiation. Istilah third party negotiation. Ngerti nih? Third party ini ya biasanya apabila saya bersengketa dengan orang ya di mana masih punya conflict of interest. Nah, maka saya gunakan perwakilan. Ya, assisted. Ya, nanti assisted itu bisa sebagai legislator, bisa sebagai moderator yang mediasi. Tapi kalau sebagai mediator, dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, tapi kalau dia legislator, dia bisa mengambil keputusan. Ya, namanya arbitrase. Yang tadi saya katakan, the golden rule of negotiation. People, ya, will not negotiate with you unless, kecuali, ya, they believe you can help them or hurt them. Apa maksudnya ini? Ini contoh. Anda lagi kepanasan nih di tepi jalan sendirian, ya kan? Anda butuh tumpangan, gitu ya? Ya Anda gini gitu ya. Ada nggak yang mau berhenti? Orang yang nggak punya interest, apa yang gue bantu? Kan itu ya? Tapi situasi ini akan berubah jika apa? Jika Anda bisa menolong orang lain. Contohnya apa? Ya, ini skenario-nya. Jika contohnya ya tadi ya, dia itu umpamanya kalau dia tidak ada insentif, ya nggak mau. Apa yang bisa Anda bantu? Nah, cuman kalau dia ternyata yang mau berhenti itu adalah pengendara yang ya losing direction. Nah, sekarang ada Google Map ya, tapi ini kalau kita skenario kan di dulu ya, nah, maka dia butuh arah. Misalkan dia mau pergi ke satu tempat, dia akan keluar, nanya gitu ya. Nah, mulai negosiasi kan itu. Ya, oh bisa saya tumpangan. Kan gitu ya. Oh, Anda mau ke arah mana? Kan gitu ya, pasti tanya. Mau ke arah selatan. Oh, sama. Tapi Anda bisa nggak menunjukkan nanti saya ke sini? Oh, saya tahu itu. Naiklah dia. Ya, dapat tumpangan lah dia. Itu tadi. Sekarang coba. Ini saya kasih nih. Ya, suatu kondisi ya. Nah, ini deskripsinya. Apa yang dipikirkan? Ya, ini tugas sejenak. Anda memesan makanan. Ya, umpamanya delivery order lah ya. Nah, mereka janji ya makanan itu akan datang sekitar 1 jam 15 menit. Oke. Ya. Tapi ya Anda tunggu-tunggu, makanan itu baru datang setelah 2 jam. Pertanyaannya, Anda bisa help nggak? Anda bisa help nggak? Oke. Kalau Anda kata nggak bisa, ya coba diskusi. Coba. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Apa yang Anda dapat bantu? Ya. Apa yang Anda dapat hurt ke restoran? Di sisi lain, apa yang restoran dapat bantu Anda? Ya, apa yang restoran dapat menyakiti Anda? Coba yang pertama dulu. Apakah Anda dapat membantu restoran? Apa kira-kira? Calling? Apa lagi? Apa lagi? Ya, sabar ya. Nah, ya. Kasih masukan. Ya. Apa lagi? Ya. Rating ya. Pakai rating ya. Kalau yang Anda bisa menyakiti apa? Komplain. Ya, itu. Ya. Yang apakah restoran dapat membantu Anda? Bisa. Kasih kompensasi. Berupa apa ya? Voucher. Atau pada saat dia tahu telat gitu ya, dia bawa ini maaf telat tapi kami berikan makanan tambahan atau apa gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, apakah restoran dapat menyakiti Anda? Apa itu? Berupa apa kira-kira? Diabaikan. Ya, diblokir ya. Ya.
Artinya begitu kita datang, kita marah-marah gitu ya. Oh, dia apa kami gini-gini, kami nggak mau bayar gini-gini. Ujungnya dia cuek ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan? Dia pergi ya kan. Ya kali-kali kamu mesan nggak akan masuk ke mungkin saja. Itu rekan-rekan. Itu contohnya apa ya? Anda bisa membuat seperti itu. Tadi ya, Anda punya power enggak? Power untuk meniadakan ancaman tadi. Karena kita bisa melihat ya, apa gunanya negosiasi dan kapan kita butuh bernegosiasi. Gitu ya? Ini hal penting. Ya. Oke, kemudian ini kira-kira apa yang menjadi tadi yang saya katakan ya, bagaimana kita memposisikan kita punya stakeholders ya berdasarkan power and interest grid ya. Jadi ini ya ada powernya kuat ya, ada kemudian powernya yang kita ambil yang players ya, di mana mereka itu punya power dan punya interest yang sangat high dua-duanya. Kalau kita punya powernya low dan juga interestnya low, crowd yaitu orang biasa lah, gitu ya. Nah, tapi kalau dia minimalnya interestnya itu kecil tapi dia punya power, dia kita kasih informasi, Pak jalannya sudah ini, oh ya oke ya ada, gitu ya. Nah, kalau dia punya interestnya tinggi tapi dia powernya rendah, ini sampaikan. Contohnya sebelah kanan misalnya kita bicara dengan anggota DPR, gitu ya. Nah, dia memang nggak interest tapi dia punya power. Nah, kalau kita bicara yang atas, dia interestnya tinggi. Contohnya apa? Apa contohnya? Bukan. Kalau ada orang dia protes-protes itu apa namanya? Apa itu siapa namanya? Nama organisasinya apa? LSM. Biasanya gitu ya. Oh, jangan nebak hutan ya. Tapi dia punya interest yang besar ya terhadap isu lingkungan. Cuman dia nggak punya gitu dia. Yang kalau sebelah sana tadi ada yang power tinggi tapi interest, saya cukup perhatiin aja lah, pokoknya kamu jalani gitu ya. Kalau ada apa panggil saya gitu ya. Nah, itu dia. Cuman yang akan Anda bawa ke dalam permainan Anda, stakeholdersnya adalah orang-orang yang punya high satisfaction, high interest dan high. Oke ya. Ini dia yang penting. Dan ini ya penutup dan sekaligus assignment yang nanti dilanjutkan ya. Artinya coba Anda lihat di sekeliling Anda mana negosiasi-negosiasi yang sudah pernah dilakukan dengan orang lain, gitu ya. Kemudian coba identify apa posisi Anda, apa posisi lawan Anda, ya. Kalau ada threat atau ancaman, silahkan, gitu ya. Coba Anda lihat, Anda refleks kembali, ada nggak situasi seperti ini, Anda mengalami negosiasi yang sudah pernah saya rasa ya, yang sudah pernah. Ya, identifikasi posisi Anda apa, Anda mau apa, posisi lawan apa, lawan Anda mau apa, itu maksudnya. Apabila ada threat, silahkan. Misalnya tadi ya. Kemudian, apa? Karena ini sudah terjadi, apa hasilnya yang dulu? Gitu ya. Nah, setelah itu, hasilnya dulu bagaimana? Atau dia tidak ada agreement, atau agreementnya siapa yang menang atau kalah gitu ya. Nah, kemudian, apakah Anda senang nggak dengan hasil yang sudah terjadi itu? Ya. Terakhir, ya, bagaimana Anda menghilangkan tadi ya, threat yang ada, dan bagaimana hasil yang tadi itu bisa Anda improve dengan pengetahuan yang tadi ini. Gitu ya, bagaimana Anda mendekatinya. Ya, begitu sekilas mengenai framework of rational negotiation. Ya, oke, ada pertanyaan? Coba, terakhir ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Reza? Arik, ada? Pertanyaan Arik? Belum? Ya. Mbak Puput, ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan kita tahu bahwa komunikasi itu skill yang paling penting dalam negosiasi. Ada aja kan orang yang bisa secara teori negosiasi tapi komunikasinya tidak bisa. Right. Ini benar. Kami kemarin pernah mengundang ya salah satu expert in negotiation dari mana bilang? Dari McKinsey. Ada tahu McKinsey? Ya, itu dokter apa saya lupa namanya, orang US, orang United States, orang Amerika. Dia bilang itu. Ya, saya ini ahli strategi dalam negosiasi. Tapi kalau saya maju ke meja negosiasi, kok kalah terus ya?
Atau kali ini nggak deal terus ya. Tapi begitu saya orang negosiasi, mau negosiasi, tim saya kasih kiat-kiat strategi-strategi, berhasil. Nah, itu betul. Betul. Ya. Jadi lain strategi yang kita diskusikan, lain pada saat kita berada di negotiation table. Ya, maka dua ini ada orang spesialisasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dengan gestur yang baik, dengan pilihan kata yang tepat. Nah, tapi kadang-kadang tekniknya kurang. Dia nggak tahu konsep-konsep ini. Ada juga yang kebalikannya, dia tahu konsep-konsep ini, tapi dia tidak tahu cara membawakannya. Ya kan? Nah, jadi apa? Ya, Anda harus tahu mana bidang Anda, mana bidang orang lain. Nah, ini perlu juga. Ya gitu ya. Pak, kalau saya bisa dua-dua, wah itu tepuk tangan, excellent ya kan? Kalau Anda bisa dua-dua, itu yang kami harapkan. Ya, good in communication and also good in negotiation. Nah, itu yang kita cari. Bisa nggak saya seperti itu? Bisa. Latih lagi. Ya. Terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Nah, oke, ini setelah nanti rekan-rekan ya mengerjakan tugas ini, ya ini akhir kita punya materi, ya yaitu framework for rational negotiation. Ya, jadi nantinya di sini ya teman-teman akan mempunyai bekal. Ya, ini merupakan suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari di sesi rational framework for negotiation. Kesimpulan pertama adalah dalam hal kita mengambil keputusan, ya mungkin kita sering menghadapi konflik. Konflik ini dalam hal tadi ya, situasi di mana terjadinya ketidaksepemahaman ya di antara pengambil keputusan, yaitu stakeholders gitu ya. Tadi kita juga sudah bicara mengenai great power and interest. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa kalau kita melakukan negosiasi, kita tidak hanya berpikir atau bernegosiasi dengan tidak punya strategi, gitu ya. Maka harus ada framework. Nah, inilah frameworknya. Yang seperti tadi, ya, orang itu hanya mau melakukan negosiasi apabila mereka itu percaya bahwa kita bisa menolong mereka atau menyakiti mereka. Itu yang kedua, ada framework ya, yang rasional dalam hal kita melakukan negosiasi. Ya. Yang ketiga, ini yang terakhir, kita harus bisa menghindari ya, tadi ya traps atau jebakan-jebakan dalam mana kita melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu jangan sampai leaving money on the table tadi ya, yang pertama. Ya, jangan sampai kita not deal padahal di situ ada uang atau ada sesuatu yang bernilai positif yang bisa kita hasilkan, tapi kita gagal ya. Yang kedua, misalkan tadi ada winning cost. Ya, akibat kita tidak tahu informasi ya sehingga kita gagal ya untuk mengetahui ya bagaimana hasil negosiasi itu sebenarnya. Ya, jadi winning cost ya, kemudian leaving money on the table, ya itu merupakan hal-hal yang perlu kita hindari di mana kita menggunakan framework rational decision making, rational negotiation dalam hal kita membentuk ya keputusan yang mungkin kita berhadapan dengan konflik atau ketidaksepemahaman dalam proses pengambilan keputusan. Begitu kira-kira teman-teman kesimpulan yang bisa kita dapat pada sesi hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikut. Oke teman-teman, terima kasih.